Pada hari ini, yaitu satu, melalui pengamatan video pembelajaran, kamu mampu mengidentifikasi sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila secara tepat. Ya. Kedua, melalui tayangan PowerPoint, coba David dimatikan dulu speakernya, nak. Ya. Kedua, melalui tayangan PowerPoint dan membaca buku teks, kamu mampu menganalisa sikap-sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila dengan percaya diri. Yang ketiga, melalui pengamatan gambar, kamu menemukan contoh perubahan alam yang diakibatkan karena perilaku manusia. Berikutnya, melalui pengamatan video pembelajaran dan membaca buku tema, kamu mampu menentukan ide pokok dari teks secara benar. Ya, jadi itulah anak-anak ibu ya, tujuan pembelajaran kita pada saat ini. Tempo hari ibu sudah membagikan buku paket siswa. Jadi bagaimana anak-anak kami semua sudah dibawakan? Sudah. Ya. Baik, terima kasih kalau sudah dibawakan ya. Ya, jadi di buku pembelajaran kita ini coba perhatikan halaman 20 sampai 23. Sudah dibuka semua, teruskan membacanya. Itu si David, silahkan dibaca David. Rumah kita. Rumah kita adalah Indonesia. Aku, kamu, dan kita berada di rumah yang sama, memiliki pondasi yang kuat, yaitu Pancasila. Negara Indonesia tidaklah berlebihan jika diumpamakan sebuah rumah atau bangunan. Alasannya, kalau dasar atau pondasi rumah kita tidak kuat, maka kita tidak bisa roboh dan bercerai-berai. Iya, bagus sekali ya membacanya. Anak ibu juga udah bagus membacanya, tapi perlu ditingkatkan lagi ya anak ibu ya, David ya. Udah direkam ini, Pak. Oke, Bu. Ya. Jadi Pancasila ini anak-anak ibu coba diperhatikan ya. Ini adalah sebagai dasar negara kita, khususnya negara Indonesia ini. Ya. Ini kenapa dikatakan dasar? Dia pondasi yang kuat. Kalau kita dekatkan dalam kehidupan kita, coba perhatikan ya. Kalau tidak ada dasar negara kita ini, berarti sewenang-wenangnya saja manusia itu melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak orang lain. Jadi dengan adanya dasar kita yaitu Pancasila, maka negara kita ini terbentuk dengan suatu persatuan yang kuat, ya, persatuan sehingga terjadilah yang namanya negara yang kokoh. Ya. Coba kalau kita perhatikan sebuah kursi, bagaimana bisa sebuah kursi itu dia bisa kita pakai kalau kakinya sudah roboh. Ya, jadi seumpama kursi itu kakinya salah satu sudah roboh. Apa yang terjadi pada kursi itu anak-anak ibu? Apakah kita bisa duduk di kursi itu? Tidak. Betul sekali. Tidak bisa kita duduk di kursi itu. Ya, demikianlah negara kita ini kalau tidak ada kekompakan, kalau tidak ada saling anak ibu. Coba diperhatikan layarnya. Di sini ibu sudah menyediakan sebuah video tentang nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mari kita simak bersama-sama ya anak-anak ibu. Ya, coba perhatikan ya. Sila pertama. Pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah 1. Beribadah sesuai keyakinan masing-masing. 2. Saling menghargai agama dan kepercayaan orang lain. 3. Menghormati pemeluk agama lain. 4. Memiliki rasa toleransi yang tinggi antar umat beragama. Sila kedua.
Pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah 1. Enggak membeda-bedakan antar sesama manusia. 2. Saling tolong-menolong antar sesama. 3. Bersikap terenggang rasa. 4. Saling menghargai pendapat orang lain. Sila ketiga. Pada sila ketiga, Persatuan Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah 1. Mencintai tanah air dan turut serta melestarikan warisan budaya. 2. Mengharumkan nama bangsa Indonesia. 3. Menjaga hubungan baik dengan setiap warga meski berbeda bahasa, suku, agama, dan lain sebagainya. 4. Mengutamakan kepentingan bersama-sama. Sila keempat. Pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah 1. Mengambil keputusan dan menyelesaikan persoalan dengan musyawarah sampai bertemu kata mufakat. 2. Gak memaksakan kehendak terhadap orang lain saat sedang berdiskusi. 3. Menerima keputusan dari hasil musyawarah dengan lapang dada. 4. Menjalankan hasil musyawarah sesuai kesepakatan bersama. Sila kelima. Pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah 1. Bersikap adil mulai dari lingkungan terdekat di sekitar kita. 2. Menjalankan segala sesuatu yang menjadi kewajiban kita. 3. Menghormati dan menghargai hak orang lain. Nah, itulah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari hal sederhana. Ya, jadi anak-anak ibu tadi sudah memperhatikan video tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya, di sini tadi kalau kita perhatikan video ini, dia memberikan contoh kepada kita mulai dari sila pertama sampai sila kelima. Bagaimana itu dalam menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Coba perhatikan layarnya, Ibu telah menyiapkan sebuah tanya jawab ya, tentang contoh perilaku atau sikap dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan nilai Pancasila. Ya, di sini ada Ibu buat 5 buah pertanyaan. Jadi pertanyaan ini nanti anak-anak Ibu kita melakukan tanya jawab ya. Contohnya seperti perilaku atau sikap itu terdapat pada sila keberapa berdasarkan tadi video yang telah kamu perhatikan tadi atau yang kamu simak tadi. Ya, bagaimana anak-anak Ibu siap untuk pertanyaannya? Siap. Ya, baik. Untuk yang pertama, Ibu pingin yang menjawabnya ini si Brian ya. Contoh ya. Yang pertama, Ibu bacakan ya. Gotong royong itu terdapat pada sila keberapa itu? Ketiga. Bagaimana yang lain? Benar atau salah? Benar. Iya, betul sekali. Beri tepuk tangan buat Brian. Ya, di sini Ibu sudah menyediakan sebuah pertanyaan dengan diskusi. Ya, sebenarnya ini kalau kita melakukan pembelajaran luar jaringan, kita langsung diskusi, kita bagi per kelompok. Ke berikutnya, di sini kita masuk pada pelajaran tentang IPS. Ya. Bagaimana di layar anak Ibu kelihatan peta?
Kelihatan. Ya. Kalau yang pakai HP pasti tampilannya itu kecil ya. Ya, jadi coba diperhatikan ya. Di sini ini adalah peta negara kita Indonesia. Ya, jadi di negara kita ini kalau kita perhatikan peta ini sangat luaslah wilayah kita Indonesia ini. Ya, di dalam peta ini ada terdapat beberapa pulau yang sangat besar. Pulau yang terbesar di Indonesia ini ada itu salah satunya ya, Sumatera, Pulau Sumatera, Kalimantan, kemudian Sulawesi, ada Papua. Itu adalah salah satu daripada contoh pulau-pulau yang besar yang terdapat di negara kita ini, di Indonesia. Ya, dari situ kita tahu bahwa negara kita ini sangat luas. Penduduk Indonesia itu 279.889. Itu pun hanya sampai bulan Januari kemarin 2021. Belum lagi yang bertambah ini dari bulan Maret, April, Mei sampai Juni ini. Ini di layar kita itu ada 2 buah gambar Ibu sediakan. Coba perhatikan gambar itu. Itu gambar yang pertama itu peristiwa apakah itu? Gambar 1. Iya, betul sekali, gambar banjir. Apalagi gambar 2 apa? Betul sekali. Iya. Kenapa bisa ada itu? Kenapa bisa terjadi itu? Itulah yang disebut dengan ada 2 alternatif. Itu karena ulah manusia. Jadi ini terjadi karena ulah manusia. Contohnya pada banjir. Kenapa bisa terjadi banjir? Karena manusianya membuang sampah dengan sembarangan, bukan pada tempatnya. Akhirnya karena dibuang ke laut, terjadilah penyumbatan. Akhirnya terjadi yang namanya banjir. Itulah kenapa terjadi banjir-banjir itu di kota besar ya. Kemudian pada kebakaran, kadang orang itu membakar hutan dengan sembarangan, tidak memikirkan yang lain, apakah dampaknya nanti kalau terjadi kebakaran. Ya, itu adalah ulah-ulah manusia yang tidak bertanggung jawab, yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Dia tidak berpikir tentang kehidupan yang lain, kehidupan orang lain. Jadi, itu adalah sifat-sifat yang perlu ditinggalkan ya anak-anak Ibu ya. Ibu, selanjutnya ya, di sini ada berupa teks. Ya, Ibu mau yang membacakannya. Siapa yang belum dapat giliran tadi membaca? Si Ovi, silakan dibaca Ovi. Berdasarkan teks yang sudah kita baca tadi, di sini ada tugas ya anak-anak Ibu. Tugas bahasa Indonesianya itu yaitu menentukan ide pokok yang terdapat pada paragraf yang telah kamu baca tadi di teks tadi. Tapi ini bukan dikerjakan sekarang. Ini dikerjakan nanti melalui LKPD. Baru dikirim nanti kepada Ibu melalui WA pribadi Ibu ya. Materi yang telah kita dengarkan tadi, yang sudah kamu simak tadi, yang sudah Ibu jelaskan tadi, di sini Ibu buat kesimpulan supaya kita bisa nikmati lingkungan yang sehat, bersih, dan terhindar bencana. Dalam keberagaman kita ini, kita berbeda-beda agama, ada yang satu agamanya, ada Kristen, ada Islam. Ya, disinilah kita jalin kebersamaan itu. Kita bersahabat dalam keberagaman, kita kuat karena berbeda. Indonesia adalah rumah kita. Indonesia itu apa? Rumah anak-anak Ibu? Rumah kita. Apa yang telah kita pelajari hari ini? Ya, coba dulu. Siapa yang bisa menyimpulkan? Bisa Bu. Oh bisa, si Ponta ya? Ya oke, silakan anak Ibu. Pancasila bernegara kita Bu. Iya, Pancasila itu adalah sebagai dasar negara kita. Bagus sekali. Tepuk tangan dulu buat si Ponta, bisa dia menyimpulkan ya.
kita mengakhiri pelajaran kita dengan berdoa. Ya. Mari kita berdoa. Amin. Iya, kita pada siang hari ini. Selamat siang semua. Ya Ahobu. Bye bye.